wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih telah hadir di malam hari ini. Dan terima kasih kepada Bu Rani Nawangsari sebagai Co-Kapten Belajar ID yang telah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk mengikuti webinar komunitas Semanda Belajar dengan tema pemanfaatan TikTok dalam pembelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita Guru Hebat Herawati SPD. Langsung aja ya Bu, Bapak, kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Herawati. Saya share screen dulu, Bu, Pak. Oke, apakah sudah terlihat, Ibu Bapak? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah, Bu. Oke. Baiklah, Ibu Herawati, kami persilahkan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai materi hari ini, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Herawati SPD. Saya merupakan salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Oku. Saya juga seorang konten kreator dalam TikTok, namun dalam bidang pendidikan dan seni. Kenapa saya mengambil konten kreator dalam bidang pendidikan? Yaitu karena berhubungan dengan saya, profesi saya itu sebagai seorang guru. Yang kedua, mengapa mengambil seni? Karena passion saya dan hobi saya di bidang menari. Jadi saya mengambil dua passion ini, yaitu pendidikan dan seni. Lanjut ya, masuk ke media TikTok dalam pembelajaran. Bisa dilanjut Bu Ulan? Nah, sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang ini, kita harus tahu dulu dong, apa itu TikTok. Nah, mungkin sudah booming lah, sudah tahu semua TikTok. TikTok itu merupakan aplikasi yang mana para penggunanya bisa membagikan video yang ada musiknya atau background musiknya itu bagi para penontonnya atau viewersnya. Durasinya pendek. Kenapa disebut durasi pendek? Karena dulu sebelum ada pembaharuan TikTok itu hanya durasinya hitungan detik, yaitu 15 detik dan 60 detik. Namun setelah ada pembaharuan, TikTok itu dikembangkan lagi menjadi 3 menit. Jadi ada 15 detik, ada 60 detik, dan ada 3 menit. Jadi paling panjang 3 menit. Nah, walaupun itu durasinya yang paling panjang 3 menit, namun dalam video itu termasuk kategori video berdurasi pendek. Kemudian, TikTok di Indonesia itu masuk pada bulan September 2016. Dia masuk pada September 2016, dan semua kalangan bisa menggunakan TikTok tersebut. Semua bisa membuat akun TikTok. Namun karena hal tersebut, karena tidak adanya batasan tadi, banyak para konten kreator yang membuat video-video yang tidak layak ditonton oleh anak-anak atau remaja. Jadi lebih ke video yang vulgar. Nah, sebab itu TikTok di Indonesia sempat diblokir pada Juli 2018. Kemudian setahun berikutnya TikTok bisa masuk ke Indonesia, tapi harus ada term and condition-nya. Harus ada syarat sama kondisinya. Yaitu di mana term and condition itu salah satunya atau sebagiannya, yaitu pertama, keamanan anak di bawah umur, yang kedua tindakan berbahaya, yang ketiga aktivitas sosial, perilaku kebencian, dan konten kekerasan. Jadi pasti pada bertanya, kenapa masih ada video yang di dalamnya anak-anak? Nah, biasanya setahu saya
mereka yang buat masih ada video, di dalam video itu ada anak-anak, itu biasanya akunnya boleh. Kalau sekarang akunnya misalnya ibunya yang buat akunnya, namun di dalamnya video isinya anak-anak boleh, selama tidak ada yang mengandung term and condition antara TikTok dengan dengan kebijakan yang ada di Indonesia ini. Jadi TikTok bisa ada lagi di tahun 2019. Next, Bu Ulan. Nah, kenapa harus TikTok? Kenapa harus TikTok? Yang menarik nih sebagai media pembelajaran, yaitu dapat disimpulkan, ya benar, yang pertama itu menarik. Menariknya di mana? Pertama, durasinya pendek. Walaupun durasinya pendek, namun kita sebagai guru bisa menyampaikan materi itu sesimpel mungkin, namun menyenangkan, namun dimengerti sama muridnya, sama peserta didik kita. Jadi menarik TikTok itu isinya. Yang kedua, kalau bagi seorang konten creator sebagai guru juga ya, TikTok itu walau tidak berhubungan dengan followersnya. Jadi walaupun followersnya dikit, misal cuma 1, 2, 3, apabila video yang kita tampilkan itu menarik, maka yang nonton bisa jutaan. Jadi si followers tidak mempengaruhi viewers yang menonton video kita tersebut. Ada kan suatu aplikasi kalau dia viewersnya tidak banyak, followersnya tidak banyak, maka viewersnya juga tidak banyak. Tapi di sini menariknya TikTok. Jadi walaupun followersnya dikit, viewersnya bisa banyak selama video kita itu menarik. Yang kedua, kreativitas. Nah, kalau kreativitas, bagaimana kita cara membuat video kita itu sekreatif mungkin. Jadi kalau kita kreatif, nah biasanya kalau di TikTok tuh ada istilah FYP, for your page itu. Nah, apabila video kita menarik, pasti banyak yang nonton, jadi masuk ke FYP, jadi di beranda semua orang ada. Jadi kalau kita kreatif, positif, video kita tuh langsung menyebar. Kemudian yang berikutnya, simple. Simple ini berhubungan dengan durasi tadi. Durasinya pendek, jadi nggak perlu buat video panjang-panjang, tapi anak nggak ngerti. Kalau ini kan simple, videonya pendek, tapi mereka mengerti, menarik mereka untuk mau, videonya nggak panjang, nggak membosankan. Nah, seperti itu. Kemudian modern. Modern di sini yaitu mengikuti zaman. Di sini saya tadi sempat baca menurut rangkuman media sosial yang banyak digunakan, menurut versi App Store, TikTok menempati posisi kelima aplikasi gratis. Jadi yang banyak di App Store itu banyak yang mendownload TikTok ini urutan kelima. Kalau untuk dunia hiburan, TikTok teratas. Jadi dia untuk dunia hiburan, TikTok untuk sekarang, pada saat sekarang ini, nomor 1 daripada aplikasi lain. Makanya positif dengan dia nomor 1, berarti semua orang menggunakan aplikasi ini, apalagi pelajar. Biasanya anak-anak muda tuh seneng tuh ngelihat di aplikasi TikTok. Nah, apalagi kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita. Nah, sekarang masuk berikutnya, Bu Ulan. Berikutnya, keterkaitan TikTok dengan media pembelajaran. Keterkaitannya yaitu di sini guru dapat menjelaskan materi dengan simpel tapi menyenangkan. Dengan simpel tapi menyenangkan. Kalau saya di sini, karena saya passionnya di tari, jadi saya menjelaskan, misalnya saya menjelaskan tentang suatu materi simple present misalnya. Nah, di situ saya sambil melakukan gerakan yang lagi booming. Kalau di kami tuh ngomongnya yang lagi FYP. Musiknya FYP, gerakannya FYP, yang lagi FYP. Nah, nanti kan positif masuk tuh kan ke beranda mereka. Nah, jadi nanti sambil menambahkan teks di atasnya atau di sampingnya, sambil menambahkan teks itu berupa materi apa yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi keterkaitannya di media pembelajaran seperti itu. Yang kedua, sebagai sarana mengerjakan tugas para peserta didik. Di sini
Mungkin para peserta didik kalau dikasih tugas apalagi buat video tentang materi itu kan kadang videonya panjang. Kalau dia videonya panjang berarti kapasitasnya juga harus besar. Sedangkan di sini kalau kita pakai TikTok itu durasinya pendek. Jadi mereka bisa walaupun HP-nya memorinya ibaratnya tidak terlalu besar, mereka masih bisa menyimpan video tersebut atau membagikan video tersebut. Kemudian di sini media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu integrasikan teks, efek, suara, dan musik melalui teks. Dan itu semuanya ada di aplikasi. Nah, ini sudah Bapak Ibu baca, di sini ada gambar Ki Hajar Dewantara. Nah, hubungannya apa dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kodrat zaman yaitu guru harus membekali keterampilan kepada siswanya sesuai zamannya. Nah, jadi klop itu nyambung antara dengan hitsnya TikTok tadi, kita masukkan dengan media pembelajaran untuk kita mengajar. Nah, ini yang kita lanjut Bu Ulan. Cara menggunakan TikTok. Kita masuk ke cara menggunakan TikTok. Di situ videonya belum terputar. Sudah terlihat videonya. Sudah, Bu. Video, nah di situ mungkin saya buat agak cepet ya itu videonya. Di situ cara menggunakan aplikasi TikTok ini gimana? Nah, lepas kita azan berhenti dulu ya.
Masih habis. Sabar menunggu ya Bapak Ibu, berhubung rumahnya Bu Hera di belakang masjid, jadi biar suaranya nggak terganggu, kita dengarkan dulu azan. Boleh dilanjut Bu Hera? Udah selesai kayaknya. Ya, boleh lanjut. Oke. Lanjut, Bu Ulan. Itu cara menggunakan TikTok ya. Nah, untuk cara menggunakan TikTok, kita harus mendownload dulu aplikasi, bisa di App Store, Play Store. Seperti sama dengan media sosial lainnya. Pertama kita sudah download itu, kita harus membuat akun dulu. Nah, di video sudah dilihatkan, jadi bisa membuat akunnya, kita juga bisa menghubungkan dengan aplikasi lain, bisa pakai Facebook, bisa ke Google, bisa ke email. Jadi kita bisa menghubungkan akun kita ke Facebook, ke email, sama ke Google. Tapi menurut saya yang lebih aman kita pakai email kalau mau lebih aman, karena kalau ke aplikasi lain, apabila aplikasi lain itu banyak mengepost hal-hal, mengupload hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan term and conditionnya TikTok, maka TikTok kita bisa diblokir. Jadi kalau email kan punya kita sendiri dan kita bisa memanage apa yang kita post di TikTok tersebut. Kemudian kita download aplikasi dan membuat akun, kita bisa membuat di situ nanti ada, nah, bisa membuat nama kan, ada nama kita sendiri. Yang kedua ada pakai ini, nah ada username-nya. Ini nanti antara nama kita sendiri dengan username itu, dia yang nanti akan timbul di aplikasinya. Di aplikasi TikToknya nanti ada nama kita. Nah, itu untuk nama penggunanya. Kemudian nanti bisa mengisi kategorinya yang seperti saya sebutkan tadi, kalau saya mengambil bidang dan seni. Nah, bisa mengambil sesuai dengan kita apa. Itu juga setelah kita memilih passionnya apa, biasanya nanti yang muncul di beranda yang sesuai dengan pilihan kita tersebut. Misalnya, nah biasanya nanti yang nongol itu olahraga, masak-masak. Nah, nanti yang seperti itu. Itu biasa mempengaruhi di apa yang akan kita tonton berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara menguploadnya? Selanjutnya, Bu Ulan. Cara mengupload video yang akan kita sampaikan. Konten atau membuat videonya. Punya akun. Videonya bisa diulang, Bu Ulan. Siap.
Nah, nanti apabila kita sudah mendapatkan akun, sudah membuat akun, nah ini bagaimana cara mengupload videonya, mengupload atau membuat video. Nah, di situ nanti ada paling bawah ada tanda tambah. Nah, tanda tambah itu bisa kita klik. Nah, setelah kita klik, nanti timbul tulisan kamera stories template. Nah, nanti akan timbul seperti itu, ada kamera stories template. Nah, kalau kita mau secara langsung tidak memasukkan video lain, langsung kita menjelaskan itu bisa. Jadi pas kita klik yang tombol tambah itu, otomatis kameranya langsung kita pilih yang ke hadapan kita. Nah, itu ngomong bisa, tapi lebih baiknya itu backsoundnya nanti bisa di bagian atas, itu backsoundnya bisa sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Tapi bisa juga tidak langsung, bisa kita ngambil dari galeri. Kita sudah punya video, sudah kita edit video, baru kita. Nah, kalau secara langsungnya nanti di situ sudah kita memasukkan video, nanti ada pilih. Ada yang seperti yang saya bicarakan tadi, ada 15 detik, ada 60 detik, ada 3 menit. Yang paling panjang, tinggal diklik aja, milih yang mana. Nah, terus di sampingnya nanti, di samping saya itu, nanti di situ banyak. Mau ngedit teksnya bisa, terus efeknya, filternya, fontnya, size-nya itu bisa. Di video itu sudah saya buat, tapi secara ringkas-ringkas. Jadi bisa ditambah efek. Cara menambah efeknya itu ditekan lebih lama. Nah, nanti dia bisa, nah seperti itu. Seperti di video ya. Memberi filter juga bisa. Kemudian kalau sudah deal nih video kita, sudah efeknya sudah, teksnya sudah, lanjut ke berikutnya. Nanti sampul. Nah, untuk sampul itu, ini yang saya bicarakan. Inilah yang membuat orang video kita selanjutnya apa. Nah, nanti ada sampul-sampul tuh ibaratnya soundtracknya. Nah, di sampul itu pilih yang mana sesuai dengan kita paling menarik di antara durasi video tersebut. Kita klik, terus bisa kita juga misalnya kalau contohnya itu tentang pendidikan misalnya. Itu disesuaikan. Dilihat pertama mereka itu sampul. Nah, apabila sampulnya mereka mau menonton berikutnya, mau menonton video tersebut sampai habis. Nah, untuk berikutnya video tersebut bisa diposting. Nah, di situ bisa dikasih caption, di atasnya ada captionnya. Ada captionnya, atau mau buat hashtag juga bisa. Sesuai dengan apa yang sesuai dengan materi apa yang kita sampaikan. Dan hashtag itu biasanya mempengaruhi kita, video kita tuh akan sampai ke siapa. Misal tentang pendidikan, berarti hashtagnya pendidikan. Atau hashtagnya tentang belajar, merdeka belajar. Nah, bisa juga kita menandai orang yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, seperti di Facebook gitu kan bisa juga. Nah, itulah demikian tadi penjelasan dari saya tentang media TikTok sebagai media pembelajaran. TikTok sebagai media pembelajaran. Cukup, Bu Ulan? Ya, sebentar, Bu. Oke, Bapak Ibu, itulah materi yang diberikan oleh Ibu Hera dan Hera. Boleh ada yang ingin bertanya? Dipersilakan Ibu Bapak. Oke, Bapak Ismail Rahman, boleh Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma pakai HP dari Gorontalo saya, Bu.
Oh iya Pak, salam Ya. kenal Pak. Saya sangat tertarik dengan materi hari ini tentang TikTok sebagai media pembelajaran. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita bisa men-share ke siswa dengan tidak melihat konten-konten yang lain, hanya khusus materi pembelajaran yang di-share kepada siswa. Karena biasa siswa ada yang terselesik melihat fitur-fitur lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Demikian pertanyaan saya. Ya, terima Baik, Pak. kasih, Bu. Mohon Baik, maaf. Pak. Terima kasih Pak Ismail. Boleh Bu Hera? Langsung dijawab Bu Hera. Tadi ada bagian kata yang tidak jelas, Pak. Bisa diulang? Maksudnya tidak, supaya tidak Saya ulangi, suara saya terdengar? ya. Misalnya saya akan membagi materi pembelajaran melalui media TikTok, akan saya share ke siswa. Apakah bisa materi itu hanya terkontrol dan siswa tidak bisa melihat konten yang lain? Itu menjadi pertanyaan saya. Mohon maaf. Ya. Ya, paham. Langsung dijawab, Bulan? Iya, boleh Bu Hera. Langsung dijawab Bu Hera. Memang ya Pak, ini juga sebenarnya jadi polemik itu tadi. Apa namanya, TikTok itu masih, padahal ada term and condition-nya. Kadang jangankan siswa yang melihat hal seperti itu, saya aja sebagai konten kreator, padahal apa yang saya sampaikan itu tidak vulgar, tetapi pun masih ada harusnya ada peringatan akun. Peringatan akun itu berarti seharusnya yang hal-hal seperti itu tidak layak dipertontonkan. Nah, jadi solusinya buat saya Pak, kalau Bapak memang mau nge-share video pendek, kan kita tujuannya itu mau menjelaskan materi dengan video pendek. Jadi nggak usah share linknya Pak. Kalau menurut saya Pak, Bapak download aja, nanti kan bisa tuh disimpan videonya. Kalau sudah pengaturan dari awal bisa langsung tersimpan tanpa di-download, tersimpan langsung di galeri kita. Nah, itu video kita aja Pak yang kita share, yang kita save tadi. Jadi nggak usah pakai linknya. Kalau solusi saya untuk sekarang seperti itu Pak. Karena kalau langsung link itu pasti mereka membukanya yang lain masuk beranda mereka. Nah, jadi solusi saya Pak sebagai seorang konten kreator tapi saya juga sebagai guru, solusinya seperti itu. Jadi di save aja video, kita sudah buat video nih Pak. Kita save, kita simpan. Nah, video itu aja yang kita share ke anak. Karena video itu kan pendek. Kalau pendek insya Allah tidak akan memakai memori yang terlalu besar. Itu kalau menurut saya, Pak. Gimana, Pak? Paham, Pak? Kalau mendownload itu kan butuh memori karena dia video. Kalau dalam model website tidak bisa ya. Kalau TikTok, setahu saya Pak, itu videonya kan pendek. Jadi insya Allah tidak akan memakan memori yang terlalu besar. Karena dia hitungannya detik. Kalau batasnya berapa megabyte Bu ya? Kalau berapa ya? Nah, soalnya saya biasanya langsung menyimpan, saya bagikan. Karena benar, sama seperti Bapak itu. Kalau misalnya kita ngasih link itu, kebuka yang lain. Jadi fokusnya mereka berbeda. Saya kurang kalau buka berapa kapasitasnya ya Pak, berarti Bapak tanya itu kapasitasnya, saya kurang paham, kurang memperhatikan kalau kapasitasnya. Tetapi saya pernah coba itu bagikan video saya ke anak-anak, mereka bisa Pak, maksudnya juga punya HP memori yang agak lumayan besar. Itu kalau menurut saya Pak.
Solusinya gitu. Soalnya kalau kita mau ngomongin bagaimana cara supaya video yang itu tidak terlihat, tidak bisa, Pak. Soalnya memang di TikTok itu semakin ke sini semakin aturannya tidak sesuai dengan kadang dengan term and condition-nya. Itu mungkin ya termasuk kelemahannya si TikTok. Bisa memakai akun ID belajar. Akun ID belajar, Ya, emailnya. boleh di TikTok supaya Emailnya, Pak. ya Bisa, Pak, kalau Ya, email. Bu Hera, emailnya belajar. Apakah bisa menggunakan belajar ID, Bu Hera? ya. Emailnya bisa. Bu Hera. Ya. Diulangi Bu Hera, Ya apakah bisa kalau email. maaf Bu Hera, putus-putus Bu Hera. Yes. Pakai Ya. email bisa dia. Email belajar ID kan hanya email biasa. Ya, berarti TikTok bisa Ya. kita bisa menggunakan belajar ID ya, Bu? Belajar ID. Bagaimana Bu Hera? Kayaknya sinyalnya ya, Bu ya. Ya. Ya bisa, Bulan. Bu Hera boleh off cam kamera dulu, mungkin bisa sedikit mengurangi, bisa membantu sinyalnya Bu Hera. Jadi suaranya saja, voice-nya aja yang dibuka. Ya, bisa? Bagaimana Bu? Ya, bisa? Bagaimana tadi Bu? Apakah akun belajar ID bisa digunakan untuk mendaftar TikTok? Bisa. Pokoknya selama itu email, Facebook. Nah, kan emailnya ya yang dibicarakan emailnya sama dengan email lainnya. Iya. Pak Ismail Bisa bisa lanjut. katanya Pak Ismail. Gimana Pak? Ya, terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya. Nanti saya Ya, akan mencoba menggunakan TikTok yang lebih familiar Ya, kepada anak-anak. ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang ya, ingin Mbak. bertanya kembali? Boleh? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi kita? Bagaimana Bapak Ibu? Oke, Ibu Siti Muarifah. Boleh Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya penasaran dengan FYP. Nah, untuk mengetahui ya. FYP konten kita itu gimana? Apa langsung tiba-tiba ada tagar FYP-nya atau gimana gitu ya? Untuk mengetahui, termasuk untuk mengetahui FYP-nya TikTok hari ini itu apa itu dari mana? Terima kasih. Ya. Ya. Langsung dijawab, Bu Ulan. Baik. Boleh Bu Hera langsung dijawab. Pertama, tadi 2 pertanyaan yang gimana tahu kalau FYP. Kalau FYP ya Bu, jadi kita berada di halaman ganda lain. Nah, apa Maaf Bu Hera, suaranya putus-putus Bu benar Hera. itu FYP dalam
Sinyal mana pindahnya ya? Gini Sudah. kedengar? Bu Hera? Ini apabila tadi Bu Hera, ya, kayaknya suaranya terdengar sebenarnya. ada Iya, suaranya ada Bulan? suaranya, tapi terputus-putus Bu Hera. Pelan-pelan Tapi saja Bu Hera. oh ya. Jadi, pertanyaannya ada bagaimana kita mengetahui kita FYP atau tidak. Iya. Jadi TikTok itu dia punya, jadi TikTok ibaratnya. Nah, apabila video kita itu dalam, ini yang saya ketahui ya, dalam 3 detik menurut si TikTok itu menarik, selain apa yang nonton itu sudah lumayan kan menarik, kalau menarik banyak yang menonton. Dalam 3 detik dia menghasilkan dengan apa namanya viewers yang sudah misalnya 3 detik nih, kalau orang belum FYP itu kan paling nonton paling nontonnya cuma 5, yang nge-like nggak ada. Nah, kalau di FYP dia langsung 20, yang nge-like langsung 1, 20, 1, 40, 2, itu sudah termasuk FYP. Nah, cuman juga dibagi tergantung si konten kreatornya itu. Tadi kan tidak tergantung, memang tidak tergantung viewersnya. Tapi kalau bagi sudah banyak, FYP-nya kalau dia menganggap sudah di atas 10K, 10.000, 10.000. Sudah di atas 1.000. Tapi kalau dia konten kreator yang belum sampai viewersnya yang banyak, itu apabila dia seperti yang saya dalam 3 detik sudah yang like 1, itu sudah termasuk FYP karena itu akan berkelanjutan detik berikutnya. Nah, masuk FYP dan positif itu masuk ke beranda orang lain tanpa mereka selain teman. Kalau teman positif masuk kita ke teman yang berteman di TikTok. Ini dia muncul di beranda orang yang kita tidak kenal sama, itu yang disebut FYP. Itu apa pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua dari Ibu tadi, bagaimana sih kita tahu video itu FYP apa enggak? Nyari video itu yang FYP. Biasanya nimbul kita. Sama kayak tadi, kalau punya kita FYP, video di TikTok orang lain. Video orang lain akan timbul yang lagi hits nih apa, lihat aja like-nya, dan itu biasanya lagunya atau videonya akan muncul terus. Nggak cuma sekali. Muncul lagi, nanti misalnya muncul nih video tentang pendidikan oleh Pak Nadiem. Nanti kita klik ke bawah lagi, muncul lagi. Nah, itu FYP namanya. Jadi dia akan lebih sering muncul. Misalnya nanti Pak Nadiemnya yang membicarakannya tentang yang ini. Nah, ada yang misalnya guru Pak Nadiem gitu kan, FYP. Jadi ulang-ulang FYP itu. Seperti itu, Ibu. Bagaimana Bu? Oke, terima kasih. Baik Bu Siti, terima kasih. Apakah ada yang Ya, ingin sama-sama. menambahkan atau boleh bertanya juga? Silahkan Bapak Ibu. Ibu Hera, ada yang bertanya? Boleh dikasih contoh Ya, gimana Bulan? mengenai kreator? Contohnya Bu.
kreator. Kreator tuh berarti Ya, orangnya ya, contohnya. orangnya. Kalau konten Contoh, kreator kan itu berarti kasih contoh, Bu. maksudnya Contoh mungkin video kreator, Bu, ya. Oh iya ya. Berarti ngasih contoh nih, misalnya ya. Tadi bulannya mungkin ya maksudnya ya. Ya. Model belajarnya. Model materi ajarnya, Bu. Langsung dijawab nih Bu Ras. Ya, boleh. Tadi saya sebenarnya seperti itu tadi. Pertama, ini pengalaman saya. Cari dulu yang lagi FYP, yang lagi Sepertinya sih. terus. Nah, itu berarti soundnya memang lagi sinyalnya bulan. Ya, karena suaranya Bulan. agak putus-putus, Bu. Ya, pelan-pelan aja, Bu. Oke. Sebenarnya Ya. contohnya tadi, kalau pertama kita mencari sound yang lagi sering digunakan oleh para kreator. Soalnya yang sering masuk beranda kita terus. Nah, itu soalnya dipilih. Kalau saya, nah setelah dipilih nanti ada gambar kaset tuh di gambar kaset yang muter-muter itu. Nah, sudah diklik nanti. Nah, di situ gunakan. Karena saya yang pendidikan dan saya di seni tari, kalau bisa kalau suatu gerakan, nanti di gerakan tetap kita tampilkan, gerakan itu tetap kita tampilkan, namun di atasnya, misalnya nah, terus past tense itu misalnya di teksnya bisa diatur, bisa sampai cuman hitungan pertanyaannya detik berikutnya apa itu, berikutnya lagi kalian pernah belajar nggak sih tentang past tense, nah gitu. Jadi dengan pertanyaan seperti itu jawabnya di kolom komen. Nah, apa yang berarti menarik, jadi positif dong, banyak yang menonton. Itu yang disebut tadi FYP atau konten kreator. Berarti dia berhasil. Penasaran, mereka ingin menonton. Kalau saya itu Ibu contohnya, itu sudah lakukan. Simple present tense, untuk materi saya kan saya guru bahasa Inggris, simple present tense pernah saya masukkan. Dan itu ya benar, banyak yang nonton, banyak yang menjawab. Gimana Ibu? Bu Wulan? Bu Wulan? Oh iya, Bu Meriati, boleh? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, Bu. Suara dari Ibu Herawati macet-macet, jadinya kita kurang jelas penyampaiannya. Kayak mana Bu Wulan sinyal ini? Nah, baik. Tentang penerapan TikTok ini, apakah ini efektif kita lakukan? Karena kalau di kami lah di tingkat SMP, kan siswa ini tidak diperbolehkan yang membawa handphone. Jadi
Ya. Ketika kita mengirim sebuah materi lah dulu di TikTok, saya pikir apakah siswa ini nanti kan melihatnya itu kan pada saat di ini ya, di rumah masing-masing kan. Nah, Nah, ya. jadi berarti dalam hal pelaksanaannya, dalam hal penerapannya kan berarti istilahnya jadi mengulang lagi lah di sekolah. Jadi kalau misalkan seperti Ibu Herawati lah, seperti apalah Ibu menjelaskannya itu? Berarti apakah siswa itu membawa handphone ke sekolah dalam hal ini penyampaian materinya melalui TikTok? Nah, kira-kira seperti itu. Apakah memang hanya diulang kembali ketika masuk PBM-nya? Apa memang siswa orang ibu bisa membawa handphone untuk mempresentasikan TikTok ini? Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Bu Wulan? Bagaimana Bu Hera? Kedengaran enggak pertanyaan-pertanyaan dari Bu Meriati? Enggak, sinyalnya mungkin memang sinyal saya. Jadi nggak kedengeran, tapi intinya benar nggak kalau kan ngajar SMP ya ibunya? Iya, Bu, iya. Ibunya ngajar SMP, jadi nggak bawa handphone. Nah, Iya, ibu mau menjelaskan materi gitu Bu ya? iya. Kalau misalkan itu video, jadi maksud saya gini Bu, kalau kita sebagai ini kan yang dikejar kalau di dalam apa namanya sekolah. Kalau dalam sekolah kan berarti kita menggunakan TikTok itu sebagai media pembelajaran kan. Jadi kalau menurut saya bisa gini solusinya video kita tadi setelah kita buat di TikTok itu kan kita save tuh, kita simpan. Kan itu bisa dimasukkan kalau memang ibu mau tadi, ibu masukkan ke laptop. Nah, nanti pas di laptop kita tonton sama anak-anak kan bisa kan seperti itu? Iya, bisa. Laptop atau pakai OH kita tampilkan video kita tadi. Kan secara tidak menyampaikan materi. Menurut tidak langsung sudah menyampaikan materi. Kendalanya di handphone. Gimana Bu Mei? Bagaimana Bu? Iya, Bu, iya. Maksud saya gini ya, Bu. Kira-kira keefektivitasan TikTok ini ya maksud saya kan kalau kita mau menyampaikan materi kan bisa bisa saja kita buat video kita, buat video sendiri. Mungkin lebih leluasa lagi kita membuatnya kan karena TikTok ini tadi kan durasi waktunya kan paling lama 3 menit. Terkadang kan yang mau kita sampaikan kan belum belum sempurna kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira apa sih keefektivitasan TikTok ini dalam penyampaian mata pelajaran? Kira-kira seperti itu, Bu, maksud saya. Apakah kira-kira ada keunikan tersendiri? Karena memang kalau kita buat video kan bisa juga kita buat songnya segala macam. Ya. Ini tadi Bu, makanya apa namanya? Maksud saya gini, Bu, kira-kira apa sih keunggulan dari TikTok ini dibandingkan ketika kita buat video tersendiri, kira-kira seperti itu, Bu. Keunggulannya TikTok, Bu. Apa keunggulan TikTok daripada video-video pembelajaran yang dibuat sendiri? Ya. Ya, kalau menurut lebih keunggulannya TikTok itu gimananya, Bu? Ya, keunggulan TikTok itu lebih menarik pertama kan. Lebih menariknya itu dia tapi dia bisa dari apa yang kita sampaikan ya itu lebih menarik. Dituntut untuk kreatif. Kalau kreatif secara tidak langsung, apalagi nih yang sound yang lagi apa namanya yang lagi FYP
itu kalau berdasarkan kan positif apabila atau sound yang di belakang atau gerakan yang kita tampil lebih cepat apa namanya, cepat mereka tertariknya kalau pakai media TikTok itu. Mereka berusaha kan jadinya fokus gitu loh Bu, menarik, kreatif. Padahal durasinya kan pendek, itu keunggulannya pendek, tapi dia bisa menarik orang untuk mau menontonnya. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti intinya lebih bergaya lah kalau menggunakan aplikasi TikTok kira-kira seperti itu kan Bu. Mungkin lebih banyak Ya. variasinya dari segi soundnya. Ya, ya, ya. Cuman Benar Bu, kalau bagi lebih saya banyak Bu, ya. kayaknya iya hanya Kalau menarik. kayak sekarang karena kan dia sesuai. Ya Bu Gimana Mary. Bu Hera? Boleh pelan-pelan. Pelan-pelan Bu, karena suaranya agak terputus-putus. Bu Hera? Bu Hera? Ya gimana? Boleh dilanjutkan lagi Bu Hera, gimana? Tadi belum ini ya. Itu kan sama Bu Mary katanya intinya ya lebih banyak itunya. Intinya Iya, lebih lebih ke menarik budaya kira-kira kalau seperti itu kan Bu. sebenarnya karena kan kita mengajar juga harus Iya, iya. Ya, cuman kan Bu, kadang kan ketika kita penyampaian materi kita ini kan terkadang tidak hanya 5 menit. Misalkan kalau kita ingin mendemonstrasikan sesuatu seperti saya lah dulu, guru keterampilan. Apa tips dan trik? Mulai dari langkah pembuatan, pengolahan hingga hasil kan kira-kira seperti itu. Jadi kayaknya kalau kita menggunakan TikTok ini harus kita lihat dulu konten-konten yang pas, yang dengan dengan durasi hanya 3 menit kira-kira. Tapi kayaknya dilihat dulu dong materi penyampaian materinya. Kira-kira seperti itulah menurut saya Bu untuk menggunakan aplikasi TikTok ini. Oh, iya. Itu masukan dari Bu Meriati, Bu. Ya sih kalau Dari Bu Meriati untuk pembelajaran melalui TikTok. Bagaimana Bu Hera? menurut saya ya benar sebenarnya beberapa masnya Bu Mary itu dong bisa dimasukin gitu kan. Bu Hera suaranya putus-putus. Tergantung Macet ya. sesuai maksud Bu Mary itu ya. Ya, Iya Bu ya. maksudnya. Ya, saran Bu Mary itu Gimana? dalam waktu 3 menit menggunakan TikTok itu bisa dicari yang konten-konten yang benar-benar bisa masuk kayak gitu loh Bu. Karena kan masih banyak yang harus disampaikan kayak gitu loh Bu. Ya paham Bang. Ya. Ya Bu. Ya. Karena Bu gini Hera? Bu. Harus mencari materi untuk durasi yang segitu. Iya betul Bu. Karena kadang kan seringnya ya masuk TikTok ke handphone kita. Kalau kita melihat terkadang kan kayak terputus penyampaian TikToknya. Kayaknya dalam hal ini. Jadi kalau kita pakai lain di dalam hal penyampaian materi, rasa-rasanya kan macam tanggung gitu. Jadi istilahnya saya pikir hanya penyampaian kisi-kisi saja lah. Kalau itu kita pakai dalam hal penyampaian materi untuk disampaikan kepada siswa. Ya. Bagaimana Bu Hera? Bu Hera? Ya. Mungkin di mata pelajaran Ya. Ibu cocok barangkali. Maksud Bu Mary ya saya Pak. Tapi kalau kalau saya itu lebih gimana namanya full menjelaskan materi kalau ke membuat sebuah jadi membuat pertanyaan itu timbulkan mereka ingin Bu materinya apa penyampaian seperti itu. Jadi di pertanyaan, nah nanti kan mereka ini ya tolong didengarkan
apa yang Mem sampaikan. Nah, nanti di dalam di video ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kamu jawab. Langsung kan mereka aktif, ingin tahu. Jadi mereka jadi kayak siswanya yang aktif juga mencari materi itu. Memang kalau dia melakukan, kita benar, Ibu benar. Penjelasan terpotong itu, Bu. Tapi kalau saya lebih ke kayak apa, Bu, umpan balik kalau saya gitu, Bu. Kayak umpan balik sama anak. Gitu, Bu ya. Bisa Ibu tampilkan satu TikTok hasil karya Ibu? Ada. Bagaimana Bu Share Hera? linknya ya, Bu. Iya, biar kami lihat dulu ya, Bu. Mana tahu nanti kami tertarik Ya. merancang Linknya, Bu ya. mata pelajaran kami melalui TikTok. Oke. Ya boleh di-share linknya nanti Bu ya. Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Baik, Bu. Bapak. Bu Mulan, terima kasih Bu Mulan. Sama-sama Bu Meriati. Terima kasih juga. Semoga pertanyaan dan jawaban dari Bu Hera bisa menjadi pembelajaran juga buat kita sama-sama Bapak Ibu, guru hebat. Baik Bapak Ibu, waktu kita sudah hampir mencapai jam pukul 8 ya Bu. Ya. Mungkin apa nih? Itu masih ada pertanyaan di kolom chat, perlu dijawab. Oh, boleh dari siapa? Kolom chat dari Pak Ganjar tadi, apa tips dan trik supaya FYP? Mana ya? Tips dan trik supaya FYP itu seperti apa, Bu Hera? Boleh Bu Hera bisa menjawab, Bu? Pertanyaan terakhir ya. Ya. Ya, pertanyaan terakhir. Trik and tips. Nah, ya. Karena memang menarik ya. Trik and tipsnya supaya FYP itu tadi berulang-ulang saya sudah omongkan. Yang pertama itu tadi, carilah sound yang sering nimbul di beranda kita. Itu pertama kalau saya sebagai content creator, cari sound yang sering timbul di beranda kita, itulah yang kita pakai. Kedua, cari caption atau yang berada di video yang membuat orang pengen tahu apa nih kelanjutannya. Kalau saya ya, apa nih dia kelanjutan, dia ini mau menjelaskan itu. Jadi dia trik, kalau ngikutin yang seperti itu kita kreatif. Maksudnya, jadi walaupun soundnya sama, tapi apa yang kita sampaikan itu beda dengan orang, insya Allah dia FYP. Saya gampang sebenarnya kalau mau FYP itu. Gitu, Pak. Tadi, Pak. Gitu, Bu Wulan? Iya, Pak Ganjar yang tadi bertanya. Ya, Pak Ganjar, itu tips dari Bu Hera, Pak, mengenai bagaimana tips and trick untuk FYP. Bagaimana Pak Ganjar? Apakah masih ada di sini? Ya, terima kasih cukup. Saya mau menambahkan saja, saya sesuai dengan pengalaman saya. Kalau mau FYP itu, video itu kalau ditayangkan full, ditonton full itu bagus dan itu cepat FYP setahu saya. Maka saya sudah pernah mencoba seperti itu. Kalau saya sendiri itu kalau yang mengikuti tren itu bagus, tapi kalau ke pendidikan saya mungkin belum menemukan rumusnya gitu loh. Gitu aja, terima kasih. Monggo dilanjutkan. Oh iya. Ya, terima kasih Ya, Pak nanti, Ganjar. iya Pak, nanti saya kirim linknya ya Pak, biar ini kalau Bu Hera gini, ternyata cara biar FYP-nya gini. Nanti saya kirim link yang bagi cara mengajar ya ke pendidikan. Nanti saya kirim linknya Pak.
Oke, terima kasih Pak Ganjar. Oke, Bu Brikta, ini kira-kira mau bertanya atau mau memberikan saran, Bu? Karena waktu kita sudah tinggal 2 menit lagi, Bu Brikta, di kita. Baik, baik. Terima kasih, hanya saran, Bu, bukan pertanyaannya. Oh, saran. Iya, boleh, Bu. Ya, baik. Silakan, Bu. Saya memang terlambat masuknya tadi di webinar ini. Salam bagi Bapak Ibu guru, selamat malam dulu. Salam dari NTT. Oh, selamat malam, Bu. Salam kenal. Selamat malam, Ibu. Ya. Penggunaan media TikTok ini dalam pembelajaran, saya menanggapi yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi. Sebenarnya media TikTok itu sebagai salah satu sarana yang bisa kita pergunakan sebagai kreasi pembelajaran. Nah, kapan kita menggunakan media TikTok ini bagi siswa? Karena saya mengajar di SD, Bu ya. Kapan kita menggunakan ini? Yaitu ketika siswa, kita kan bisa lihat siswa yang punya kreasi cara bicara yang unik, atau pergerakan yang unik, atau suara yang unik, kita bisa jadikan itu sebagai sebuah kreator, kreasi kita. Nah, siswa akan terinspirasi bahwa mereka akan merasa minat dan bakat atau keunikan mereka didukung dengan kreasi dari gurunya. Maka media TikTok kita gunakan. Apakah itu TikTok secara pribadi atau personal guru, atau kita buat TikTok khusus akun kelas, begitu. Jadi kita jadikan media ini sebagai salah satu media untuk kreasi bagi anak-anak. Demikian dari saya. Oh ya, terima kasih Bu Brigita atas sarannya. Untuk Bu Hertasian, maaf Bu, karena waktu kita sudah habis. Mungkin ada lain waktu kesempatan nanti kita berjumpa lagi. Kita akan boleh ditanyakan di pembahasan yang sama mungkin. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir hari ini, meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kendala. Maka dari itu saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak-ibu. Ya, Waalaikumsalam. boleh. Ya, boleh Bapak Ibu.